Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini bab 3 Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11. Langsung saja. Yang pertama, kita pernah melihat tata tertib sekolah. Nah, tata tertib sekolah itu sebagai contoh sistem aturan atau hukum yang berlaku pada sekolah yang bersangkutan. Sekolah satu dengan sekolah yang lainnya tentunya memiliki perbedaan dalam hal tata tertib. Nah, kita tahu bahwa menurut Aristoteles, menurut Socrates, ibi societas ibi ius, yang artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Menandakan bahwa dimanapun kita berada, hukum atau aturan itu pasti ada dan pasti berbeda-beda tiap wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Belum kita lanjutkan materi bab 3 ini, tujuan pembelajaran kita bisa lihat di layar kaca. Materi inti dari bab 3 yang pertama adalah sistem hukum nasional, yang kedua sistem peradilan nasional, yang ketiga menunjukkan perilaku sesuai dengan hukum nasional. Sistem hukum yang pertama kita akan membahas tentang hakikat hukum, yang kedua tata atau hierarki hukum nasional. Namun sebelumnya kita artikan dulu pengertian hukum secara universal. Secara pendapat para ahli tentang hukum bisa kalian baca baik di buku yang kita punya ataupun di media atau internet. Nah, di sini secara universal, hukum secara umum yaitu seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah pengertian hukum secara universal. Sementara unsur-unsur hukum dapat kita simpulkan, yang pertama adalah aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, yang kedua berisi perintah dan larangan, yang ketiga adanya sanksi yang tegas dan juga nyata, yang keempat ada sifat yang mengatur dan memaksa juga mengikat kepada seluruh warga negaranya. Itulah unsur-unsur hukum. Adapun tujuan hukum, yang pertama adalah mencegah perilaku sewenang-wenang, yang kedua menciptakan suasana damai dan tertib, yang ketiga memberikan kepastian hukum, dan yang terakhir tentunya melindungi kepentingan masyarakat. Itulah tujuan hukum. Penggolongan hukum, yang pertama berdasarkan sumbernya, yang kedua berdasarkan tempat berlakunya, yang ketiga berdasarkan kekuatan berlakunya, yang keempat berdasarkan isinya, yang kelima berdasarkan waktu berlakunya, yang keenam berdasarkan wujudnya, yang ketujuh berdasarkan bentuknya, yang kedelapan berdasarkan cara mempertahankannya, yang kesembilan berdasarkan luas berlakunya. Berikut adalah penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. Yang pertama undang-undang, yang kedua traktat atau perjanjian, yang ketiga doktrin, yang keempat kebiasaan yang sudah menjadi hukum atau customary law, yang kelima kesepakatan para hakim atau jurisprudensi. Itulah hukum berdasarkan sumbernya. Hukum berdasarkan isinya, ada hukum privat dan juga hukum publik. Hukum privat artinya hukum yang mengatur antar warga negara satu dengan warga negara yang lainnya. Sementara hukum publik adalah hukum yang mengatur antara kepentingan publik atau kepentingan umum. Sementara hukum berdasarkan bentuknya, ada hukum tertulis dan juga ada hukum tidak tertulis. Hukum tertulis peraturan yang dapat kita lihat dan rasakan serta kita ketahui. Contohnya undang-undang, itulah hukum yang tertulis, atau peraturan pemerintah, perda dan lain sebagainya. Sementara hukum tidak tertulis, hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat, misalnya hukum adat. Hukum berdasarkan cara mempertahankannya, yang pertama adalah hukum material, hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat. Yang kedua hukum formal, hukum yang mengatur tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material. Selanjutnya adalah hukum berdasarkan waktu berlakunya. Yang pertama ada ius constitutum, hukum yang sedang berlaku saat ini pada suatu tempat dan waktu tertentu.
Atau kita tahu misalkan ada undang-undang dasar, undang-undang ataupun PP dan lain sebagainya yang sedang berlaku pada saat ini. Sementara ius constituendum adalah hukum yang akan ditetapkan pada masa yang akan datang. Contohnya RUU atau rancangan undang-undang. Hukum berdasarkan tempat berlakunya. Yang pertama, hukum nasional, hukum yang dibuat oleh negara tertentu dan hanya berlaku dalam batas-batas wilayah tertentu. Contoh hukum yang ada di Indonesia maka berlaku hanya di wilayah NKRI. Yang kedua ada hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara. Selanjutnya hukum berdasarkan kekuatan berlakunya. Hukum yang bersifat memaksa, aturan hukum yang dalam keadaan konkret menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Yang kedua, hukum yang bersifat mengatur, aturan hukum yang dapat dikesampingkan para pihak yang bersangkutan. Hukum berdasarkan wujudnya, ada hukum objektif, hukum yang lebih menekan pada substansi hukum itu sendiri. Yang kedua adalah hukum subjektif, hak dan kewajiban seseorang yang diperoleh berdasarkan hukum objektif yang berlaku. Nah, itulah pertemuan yang pertama. Kita akan lanjutkan pembahasan di part yang kedua atau bagian yang kedua tentang hierarki atau tata hukum nasional yang ada di Indonesia. Jangan lupa kita akan bahas materi yang barusan kita bahas di Google Classroom ataupun di Google Meet. Bapak Hendra Rusmana, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.